berkurang. Bornya nggak terlalu besar. Terus wanita ini Nur Aini binti Muhammad Nur Ishaq binti Muhammad Ishaq. Allah. Terus kenapa seperti itu? Wujudmu apa? Kenapa? Wujudmu apa? Bisa bicara sekarang, Allah. Wujudmu apa? Hah? Kerak. Kenapa ada di badan wanita ini? Hah? Di perut? Jawab yang benar, yang jujur. Nyantai aja di sini, nyantai. Tidak. Nyantai. Oh itu. Kamu sekarang nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kena asap buhur nggak apa-apa. Nyaman dengan izin beliau Sang Hyang Sowana. Kamu tidak terkena efeknya di sini selama kamu nurut, selama kamu tidak melawan. Kamu dari mana? Bisa bicara bahasa Indonesia, bicara manusia. Dari mana kamu? Aku itu. Di perut. Kalau itu ada benda pusaka segala macam dari siapa? Itu salah satu yang mau ditancapkan. Apa kamu tidak terkena efek dari buhur ini? Kecuali sifatmu untuk menyerang keluarga saya. Saya malaikat dalam kubur bantu untuk mengobati anak saya yang sedang sakit. Karena sedikit sampel. Dengan begini dari bapak saya, ibu bapak saya dengan kanker. Kamu disuruh siapa masuk tubuh wanita ini? Bicara jujur yang jelas. Kalau enggak itu buhur itu akan menyerang badan kamu sampai terbakar nanti. Aku dikirim orang supaya bisa merusak ininya. Merusak ini perutnya. Ini saya tidak ngasih tahu mediator masalah ini ya. Karena mediator baru datang langsung saya tarik. Saya nggak cerita masalahnya. Ini masalahnya permasalahan awalnya itu dari siapa? Kok ada orang jahat untuk merusak organ tubuh manusia itu sendiri? Saya dijawab, kamu tidak terkena efek dari buhur selama kamu jawab jujur. Kalau kamu bohong nanti langsung menghanguskan badan kamu nanti. Aku supaya orang itu supaya sakit. Iya. Suruh masuk ke dalam tubuhnya, merusak nih organnya. Kemarin kan sempat membaik. Itu aku keluar karena dia sedang diobatin oleh kamu. Oh. Aku keluar jauh, tidak bisa masuk dalam tubuhnya. Tapi sekarang dia tidak bisa lagi dibentenginya. Jadi aku bisa masuk ke dalam. Oh, kenapa bisa masuk lagi sekarang? Itu lemah bentengannya. Kan dia konsumsi jam-jam, apa jam-jamnya nggak rutin atau gimana? Bukan, tapi ada yang belum dia lupakan. Apa yang dilupakan? Syaratnya. Apa syaratnya? Dia tidak bisa memberikan efek yang bisa membuat saya jadi lemah. Apakah dari perilaku dia sendiri, ucapannya, atau dari ibadahnya yang kurang? Itu ada yang suka sama dia supaya dia itu mau kepadanya. Wong sudah punya anak istri, ya anak suami, kenapa masih suka ada yang menyukai? Iya, dulu waktu semasa dia masih bisa. Semasa apa? Semasa dia
Kenapa kok efeknya baru sekarang? Kan sudah lama. Bukannya sekarang, tapi sudah terasa dulu. Hanya sekarang yang sudah membuatnya organnya menjadi parah. Karena dulu itu baru merusak pikiran dan persendian. Iya. Nah, kemarin ada yang melihat di perutnya itu ada tombak, keris. Itu dari siapa dan untuk apa fungsi-fungsi benda seperti itu di perut itu? Itu ada yang menanam di dalam tubuhnya. Semacam pengasihan. Ada yang menanam di tubuhnya. Pengasihan. Beliau sendiri yang nanam atau orang lain yang nanam? Dia yang mau. Berarti sakitnya beliau selain dari kodam keturunan, kiriman dari dia sendiri yang pengisian buat pengasihan. Yang paling kuat di tubuh orang ini siapa? Ada dua. Ada dua. Kenapa nggak yang paling kuat yang masuk ke tubuh mediator? Karena saya salah satunya yang bisa membuatnya sakit di perutnya itu. Sakit perutnya. Iya. Jadi yang tertarik dari dalam tubuhnya itu saya yang masuk ke dalam sini. Iya. Nah, karena sampai sudah ketarik ke sini, saya minta nggak usah ganggu beliau lagi ya. Kenapa nggak mau? Saya akan disuruh supaya bisa membuat dia sakit. Ya sekarang sampai sudah nggak terikat sama yang menyuruhmu. Sampai sudah bebas. Nah, wujud selain kamu yang satu yang kuat itu wujudnya apa? Apa itu kayak gitu? Raksasa. Orang raksasa. Bukan raksisi, bukan raksoso. Nah, sekarang saya minta kamu keluar dari tubuh orang itu, tinggalkan tubuhnya, nggak usah bersemayam di tubuhnya lagi. Tugas kamu sekarang sudah selesai dengan izin Sang Hyang Nur Sahyaning Nirwana. Sekarang kamu sudah bebas, tidak lagi disuruh-suruh orang, tidak lagi buat menyakiti orang. Gimana? Kemana? Kemana atau gimana? Mana saya harus mau tempati. Nanti kamu ke orang yang menyuruhmu dulu untuk dikirim kembali ke yang menyuruhnya. Itu ada stempel Sang Hyang Nur Nirwana dalam kolbu kamu sebagai kuncian. Kalau kamu nyerang kembali ke orang tersebut, terbakar otomatis kamu. Sekarang kamu nanti kembali ke yang menyuruhnya. Silakan gantian dirusak jeroannya secara goib. Ada berapa banyak yang di tubuhnya? 10 miliar. Miliaran. Kamu tertahan di sini dulu ya. Tertahan di tubuh mediator dengan nyaman.
Tapi tidak selamanya, hanya selama mediatoran saja. Setelah ini nanti bebas. Raksasanya silakan masuk mediator. Yang di tubuh orang yang saya sebutkan tadi, masuk tubuh mediator. Allah datang ke sini. Kalau tidak datang langsung terlempar ke bumi 10 nanti. Siapa ini? Kok yang kamu mau masukin? Bangsa jin, siluman, apa bangsa ini? Namek, super saya. Bangsa siluman. Bangsa siluman. Sudah dari dulunya siluman apa dari manusia kamu? Dari bangsa jin. Oh, dari bangsa jin. Kok ada di tubuh wanita itu, kamu ngapain? Menguasai jiwanya. Kenapa nggak di pohon ini kapas, beringin? Aku menguasai jiwanya. Mau menggantikan tubuhnya. Mau digantikan apa? Dengan saya. Kenapa nggak nyari yang lain? Wedus kayak? Saya mau masuk ke dalam tubuh dia. Bisa nggak? Bisa. Sangat mudah atau gimana? Kok Sudah masuk. karakternya kamu suka sama wanita ini? Apa yang kamu suka dari karakter wanita ini? Dia sudah menjadikan saya tuannya. Mau menjadikan kamu tuannya? Loh, kok bisa? Gimana ceritanya itu? Itu dari pengasihan yang dia mau. Oh, kamu kodam pengasihannya. Berarti sudah lama. Kamu kodam pengasihan sudah lama di situ. Yang membuat rewel terwiwil itu kamu atau gimana itu? Orangnya nggak mau ngalah, nggak mau Aku yang kuat. Oh, kuat. Mau apa saja saya dapatkan. Oh, tapi sekarang kok sakit-sakitan orangnya? Saya ambil senjata saya. Dan banyak yang masuk dalam tubuhnya. Menyantetnya. Nyantet. Loh, katanya kamu kuat. Kenapa nggak dihalangin ya? Karena semuanya mendapatkan bagiannya masing-masing. Saya mendapatkan apa yang saya mau dan dia mendapatkan yang apa dia mau. Berarti kalau ada santet kamu nggak menghalangi? Kan katanya mau menguasai badannya, tapi kamu mau berbagi dengan yang lain. Saya sudah mendapatkan bagian saya dan dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Bagian kamu apa? Roh sukmanya sudah saya dapat. Dan sebagian siapa yang dia mau membunuhnya. Dan sekarang saya minta kamu sudah nggak di badan beliau lagi, nggak usah pengasihan-pengasihan. Bisa. Kenapa nggak bisa? Sudah masuk ke dalam tubuh dia. Berarti sudah lama di badannya kamu. Pusaka, keris, tombak. Sudah menyatu di dalam tubuhnya. Memang menjadi salah satu pelindung yang dia dapatkan dari leluhurnya itu. Tapi belum bisa mengalahkan apa yang didapatkan atau dikirim orang lain. Ini kan beliau minta dilepas semuanya. Apa kamu tidak kasihan? Udah sakit-sakitan, bolak-balik rumah sakit. Resiko yang harus dia tanggung.
apa yang dia dapatkan selama ini. Nah, berbicara tentang resiko, itu hanya untuk pengasihan atau ada yang lain? Misalkan saya nih, saya misalkan datang ke orang pintar biar wibawa, dimasukkan kodam kewibawaan. Saya datang ke orang pintar biar sakti. Saya datang ke orang pintar biar nggak bodoh. Saya datang ke orang pintar biar tambah pintar. Apa juga sama? Orang itu sudah membuat perjanjian antara gaib dan dirinya. Apa yang dia mau dari gaib itu menjadi salah satu syarat yang harus dia terpenuhi. Walaupun secara tidak langsung dia hanya menikmati yang dia dapat di dunia, tapi dia tidak. Apa yang nanti dia akan rasakan di akhirat dan sudah menikah. Tapi kan kita nggak tahu, ternyata kok efek sampingnya seperti ini. Coba kalau dari awal dikasih tahu ya orang nggak bakal mau. Dia sudah tahu sebenarnya. Setelah dia tahu dan dia mau emosinya jadi dirinya atau dia sendiri bisa menjadi orang yang terpandang atau orang kaya atau orang yang kuat. Suatu yang didapatkan dengan cara yang tidak benar, orang itu akan mendapatkan suatu yang lebih, tapi akibatnya akan ditanggung sendiri. Misal orang tuanya atau nenek moyangnya berbuat, dapat imbasnya nggak buat anak cucunya? Orang yang sudah menjalankan perjanjian, suatu saat turun-temurun ke anak cicitnya, karena aliran darahnya itu menurun, sehingga orang yang itu akan dikejar oleh yang sudah dianggap tuannya. Jadi gimana kamu? Masih tetap pengen di badannya? Tapi dengan izin Sang Yang Nur Sayang Nirwana, kamu sudah terikat lagi dengan Nur Aini, orang tersebut yang kamu tempati. Sudah terputus semua perjanjian-perjanjian yang dulu kamu tancapkan, tanamkan dalam tubuh wanita tersebut. Dan ruh sukmanya dengan otomatis kembali ke dalam jasad orang tersebut. Ruh sukma yang sudah kamu tawan, ruh sukma maupun dari jin-jin yang lain yang mengambil ruh sukmanya ataupun bagian-bagian yang kamu ambil dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana, otomatis kembali ke dalam jasad dia seutuhnya, yang menguasai emosinya, yang menguasai pikirannya, dibantu dirontokkan sehingga tidak terlalu terwiwil. Gimana? Apa? Mau lepas dari orang tersebut? Nah, kamu sama yang kera itu saya kasih lapad Allah ya. Enggak, jangan lapad Allah. Ada stempel dari Sang Yang Nur Nirwana dalam kolbu kamu sebagai kuncian nanti. Kalau kamu berbohong, kamu ingkar, kamu nyalakai orang yang tidak bersalah, nanti kamu terbakar langsung jadi bagian kerak neraka nanti.
Nah, semua pasukan, silakan keraknya maupun kamu raksasanya, pasukan yang ada di dalam tubuh wanita itu, wanita yang kamu tempati itu, ataupun kiriman-kiriman benda-benda goib ataupun makhluk yang lain, kamu tarik semua. Dikumpulkan depan kamu nanti, silakan. Silakan, power kamu bertambah 20 kali. Semua bisa kamu tarik, yang sembunyi benda-benda goibnya kamu lempar semua ke kawah neraka, benda-benda goibnya. Maupun yang sudah tertancap, susuk segala macam kamu lempar ke kawah Gunung Merapi. Sukmanya kalian kembalikan. Dan kamu punya kekuatan buat menyambung kembali saraf-saraf yang rusak, menyambung kembali saraf-saraf yang kamu hancurkan. Tempat tinggal kamu hancur semua di situ, tidak punya tempat tinggal lagi. Tidak harus di situ kamu. Kekuatan pemulihan kamu lebih cepat. Pemulihan kamu lebih cepat. Regenerasi energi kamu ataupun kekuatan kamu sangat cepat. Bertambah 30 kali lipat dari sebelumnya. Itu yang kiriman-kiriman santet kamu lempar kepada dukunnya maupun yang menyuruhnya. Dan itu punya stempel Sang Hyang Swana. Jika tidak mau otomatis terbakar. Jika nyampai terlempar ke dukun ataupun yang menyuruhnya, itu tidak bisa dilepaskan sampai orang itu benar-benar tobatan nasuha, sampai orang itu meninggal. Gimana, Mas? Kembali pulih. Kembali pulih, silakan kembali pulih. Nah, sudah kamu pastikan sudah bersih dari tubuhnya. Benda goibnya sudah kamu ambil. Lempar ke kawah neraka. Kawah neraka, kawah Gunung Merapi, biar hangus, lebur di sana. Yang kiriman santetnya sudah kamu kembalikan. Pasukan kamu sama pasukan kerabatnya enggak? Nah, itu semua pasukan yang ada di sini sudah stempel dari Sang Hyang Swana. Tugas kamu sebelum nanti kamu tiba Islam, katakanlah 1 tahun lagi kalian Islam ataupun ketiga tugas kamu sudah beres, kamu nanti Islam dengan sendirinya langsung datang ke majelis terdekat buat diislamkan, maupun di saat pengislaman otomatis kalian terpanggil dan bersahadat bareng-bareng. Tapi sebelumnya saya tugaskan kalian menyerang balik
dukunya kalian hancurkan. Dan yang menyuruhnya kalian silakan acak-acak. Kalau tugas kalian sudah selesai ya kalian bisa diislamkan nanti. Dukunya kalian cabut, parewangan-parewangannya lempar ke kawah neraka semua, silakan ya. Yang ada di rumah Ibu Nur Aini kamu bersihkan silakan. Yang regen-regen negatif di rumahnya, itu yang di tanah maupun yang di kiri, yang lingkungannya, kamu lempar ke kawah neraka, terkunci sampai Yomi lahir di sana. Sudah. Ya, ini satu dulu yang ada agak privasi.